Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film kita diperlihatkan dengan seorang YouTuber survival bernama Soyeon. Soyeon merupakan YouTuber yang cukup populer. Dia membuat konten tentang survival, pendakian, dan juga perkemahan. Di perjalanan, Soyeon sedang live di channel YouTube miliknya. Tak seperti YouTuber survival lainnya, Soyeon memiliki sebuah keunikan dalam setiap konten yang dibuatnya, karena dia selalu mengungkapkan lokasi berkemahnya secara real time. Di sini terlihat Soyeon merasa begitu nyaman dengan suasana hutan tersebut. Dirasa sudah menemukan tempat yang cocok, ia pun segera mendirikan sebuah tenda. Setelah tenda tersebut selesai, Soyeon lanjut beristirahat. Saat tengah bersantai, Soyeon merasa bahwa ada orang lain di sekitar perkemahannya. Lalu ia pun memeriksa keadaan di luar sana. Dengan perasaan was-was, Soyeon memberanikan diri untuk melihat di sekitarnya. Namun ternyata di luar sana tidak ada apa-apa. Ya mungkin cuma perasaannya aja ya. Soyeon pun langsung beristirahat. Scene kemudian berpindah pada seorang wanita yang tengah menikmati. Ternyata ia tidak sendirian. Wanita tersebut memiliki beberapa orang teman dan mereka ternyata mempunyai sebuah channel YouTube yang bernama Flash TV. Mereka begitu senang saat mengetahui bahwa ada orang yang tengah camping di hutan. Mereka pun langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Entah apa tujuan mereka sebenarnya. Sesampainya di hutan, mereka pun langsung mencari lokasi orang tersebut. Ternyata tujuan mereka adalah Soyeon. Tanpa Soyeon sadari, live yang dilakukannya telah mengundang sekelompok orang dan bisa kita bilang sebagai pun mencoba tenang, dan tanpa diduga gerombolan psikopat tersebut memaksa masuk dan berhasil ditahan oleh Soyeon. Mereka kemudian mengoyak tenda milik Soyeon, lalu mereka menangkapnya. Ternyata tujuan mereka menangkap Soyeon adalah untuk dijadikan bahan konten. Orang lagi nyari konten tapi dijadiin konten ganti ya. Psikopat tersebut lalu melakukan kekerasan pada orang yang mereka tangkap dengan tujuan agar mendapatkan view lebih banyak lagi. Lalu para psikopat tersebut kedatangan tamu dan ternyata mereka berdua tertarik untuk bergabung dalam grup psikopat mereka. Dan ternyata kedua orang inilah yang mengikuti Soyeon dari awal. Akhirnya kedua orang tersebut resmi menjadi kelompok psikopat. Yang diketuai oleh Kim. Lalu ia pun menyuruh si kacamata untuk melakukan kekerasan terhadap Soyeon. Ternyata Soyeon tak selemah yang mereka bayangkan. Soyeon pun melawan dengan meludahi si kacamata, dan si kacamata tersebut lalu menamparnya. Diam-diam ternyata Soyeon sudah mempersiapkan bubur merica. Akhirnya Soyeon berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Tak tinggal diam, mereka pun langsung mengejar Soyeon. Soyeon pun berlari menuju sebuah pohon yang dimana Soyeon telah menyimpan tas miliknya di bawah pohon tersebut. Ternyata Soyeon sudah mempersiapkan akan adanya bahaya seperti ini. Lalu Soyeon pun mengaktifkan mode performance. Setelah persiapan menyerang balik para psikopat tersebut. Terlihat para psikopat tersebut berpencar mencari Soyeon, yang ternyata mereka semua ini tak tahu latar belakang Soyeon. Perburuan Soyeon dimulai dari si kacamata. Tanpa sengaja si kacamata menginjak sesuatu, lalu sebuah jebakan pun melayang ke arahnya. Seketika si kacamata tak berdaya dibuatnya. Baru aja login, malah udah AFK duluan. Target selanjutnya adalah si kameramen dan kita sebut saja sebagai Jun. Tanpa Jun sadari, ternyata Soyeon sudah mengintainya. Tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Para berandalan tersebut. Lalu Kim pun menuju ke sumber suara. Tanpa diduga, ternyata teman mereka sudah tertangkap dengan leher yang terikat dan mengikatnya di pohon tersebut. Soyeon pun langsung mengeksekusi para psikopat tersebut sesuai dengan nasib dan langsung menghabisinya. Scene beralih pada seorang pria, sebut saja sebagai Park. Tanpa diduga Soyeon sudah berada tepat di bawah kaki Park dan menyerangnya. Tanpa perlawanan dan dengan mudah Soyeon pun menusuk dada Park dan membuatnya jatuh ke sungai. Ternyata Park belum mati, ia pun berusaha melarikan diri dan inilah yang terjadi. Saat dirinya tertangkap, Soyeon tanpa ampun mencincang Park hingga membuatnya tewas.
Di tempat lain, Kim menemukan Jun sudah tak bernyawa dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Kemudian scene beralih ketika Soyeon hendak menyerang si topeng badut, sebut saja sebagai Jin. Aksinya digagalkan oleh si gendut dan kita sebut saja sebagai Dong. Hingga akhirnya tawuran Baewon antara Soyeon versus Dong pun dimulai. Dengan bermodal kayu runcing, Soyeon berhasil mengalahkan Dong. Akhirnya Dong pun tewas karena tak kuat menahan suntikan kayu runcing di perutnya. Terlihat Jin sudah ketakutan melihat nasib temannya, dan siapa sangka Soyeon yang dikenal sebagai YouTuber cantik ini merupakan seorang mantan. Pantas saja, dari awal dia ini kelihatan barbar banget. Terlihat Soyeon begitu akrab dengan jenderal dan sudah seperti ayah dan juga anak. Kemudian scene memperlihatkan Soyeon menangis di sebuah pemakaman, dan ternyata adiknya adalah korban yang dibunuh oleh sekelompok psikopat ini. Sejak saat itu, Soyeon bertekad untuk membalas dendam kepada para psikopat tersebut. Ketika Soyeon sudah memojokkan Jin, Jin pun berteriak hingga teriakan tersebut didengar oleh Kim. Jin seakan mendapat sebuah harapan untuk hidup setelah mendapat jawaban dari Kim. Tetapi saat Kim menemuinya, Jin sudah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Kim pun melanjutkan mencari Soyeon. Lalu tibalah Kim di sebuah tempat yang banyak tali yang terikat di pepohonan. Dia mengira Soyeon bersembunyi di sana. Kim pun melacak posisi Soyeon dengan panggilan telepon. Tanpa diduga, ternyata suara handphone berdering tepat berada di depan mereka. Dengan sigap, sniper pun langsung menembak. Ternyata handphone tersebut hanyalah sebuah pengalih perhatian. Seakan tak mau kalah, Kim lalu mengambil senapan milik sniper tersebut, lalu menodongkannya ke kepala sniper. Dengan perlahan si wanita mengeluarkan pisau miliknya untuk melukai Soyeon. Tanpa pikir panjang, Kim lalu menembak keduanya. Meskipun terluka, tapi beruntung Soyeon berhasil melarikan diri. Sementara si wanita akhirnya Kim pun meninggalkan si wanita tersebut lalu mengejar Soyeon. Pelarian Soyeon pun sampai pada sebuah gudang terbengkalai. Dalam keadaan terluka parah, Soyeon pun mencari tempat persembunyian. Soyeon menyuntikkan sejenis pereda rasa sakit. Akhirnya Soyeon pun pingsan. Sebelum kedatangan para berandalan tersebut, untuk berjaga-jaga Soyeon telah memasang banyak jebakan di dalam hutan. Dan setiap lokasi jebakan Soyeon sudah menandainya dengan tali berwarna putih. Terbukti saat satu persatu dari psikopat tersebut mati di lokasi yang sudah ia tandai. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kematian para psikopat ini sudah direncanakan oleh Soyeon. Kemudian Kim dan sniper sudah sampai ke lokasi persembunyian Soyeon. Mereka berdua memulai memeriksa setiap tempat. Lalu mereka memeriksa dua tempat yang berisi tumpukan kayu. Mereka berdua pun sudah semakin dekat dengan Soyeon. Namun Soyeon belum juga sadar. Lalu Kim menemukan Soyeon dan adu mekanik antara Soyeon dan juga sniper pun terjadi. Tetapi Soyeon lebih unggul dalam perkelahian tersebut. Soyeon lalu mematahkan tangan si sniper hingga si sniper dibuat tak berdaya oleh Soyeon. Akhirnya Soyeon mengeksekusi si sniper. Kini hanya Kim yang tersisa. Saat dia sadar dari pingsan, Kim melihat Soyeon sudah berada di hadapannya. Kim sudah ketakutan parah saat Soyeon berjalan ke arahnya. Kim terlihat sudah pasrah akan nasibnya. Kemudian Soyeon pun menancapkan pisau dan mengingatkan Kim tentang kematian adiknya yang disebabkan oleh grup psikopat miliknya. Kim pun hanya bisa pasrah saat dadanya dibelah hingga akhirnya Kim pun sekarat. Hutang nyawa dibalas nyawa, dan film pun selesai.